Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Halo pemirsa Coffee Break, apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya sedang dalam keadaan yang sehat luar biasa ya. Pagi ini saya mau membahas salah satu treatment yang menarik nih, yaitu treatment kecantikan yang spesial untuk para wanita, yaitu Femininity Treatment, treatment area khusus kewanitaan. Seringkali kalau membahas mengenai area kewanitaan ini, lalu orang jadi malu, menganggapnya tabu untuk dibicarakan. Padahal area kewanitaan ini sangat penting untuk kita rawat, kita jaga, karena bukan hanya masalah kecantikan, tapi juga untuk masalah kesehatan. Kita bisa dihindarkan dari berbagai penyakit seperti keputihan, bau tidak sedap, bahkan juga sampai kanker. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, sudah hadir di sini Dr. Tan Yuanita, dokter kecantikan yang juga spesialis dalam treatment perawatan area kewanitaan dari Klinik Kecantikan Derma Pro Jakarta. Halo dokter, apa kabar dok? Halo Mel, apa kabar? Kabar baik ya dokter ya. Ini menarik nih dokter ya, treatment untuk area kewanitaan. Banyak orang yang masih menganggapnya tabu gitu dokter ya. Ini sebenarnya karena belum terinformasi atau kenapa tuh dokter? Oke, jadi sebenarnya gini Mel, ternyata menurut penelitian itu dalam 10 tahun terakhir, permintaan untuk mengembalikan fungsi vagina dan istilahnya dari segi estetikanya itu juga meningkat gitu ya. Karena sebenarnya bukan masalah tabu atau enggaknya, tapi ternyata tuh berpengaruh juga terhadap penurunan kualitas hidup pada perempuan gitu. Karena gini, seiring kita bertambah usia ya, misfi kita itu dinding mukosanya dan dinding luarnya itu makin menurun elastisitasnya dan volumenya, itu berakibat menjadi misfi kita tuh menjadi kering, kemudian juga jadi kendor ya kan. Nah itu berakibatnya kalau semakin lama dibiarkan menjadi infeksi kronis, akibatnya jadi gatal, keputihan, terus nyeri kayak gitu, dan kita menjadi nggak nyaman kan kalau misalnya kita aktivitas seperti bersepeda dan sebagainya kan. Jadi ada keterbatasan dalam aktivitas ya. Itu yang kita ngomong masalah luarnya aja. Nah masalah untuk dalamnya, dinding bagian dalam dari misfi itu, kita tahu ada yang namanya, tahu nggak, banyak perempuan tuh yang ngeluhin suka nggak bisa nahan kencing, iya kan? Nah itu sebenarnya namanya adalah stress urinary incontinence. Jadi itu akibatnya karena misfi kita itu makin istilahnya kendor bagian dalamnya dan juga mengecil, atrofi gitu. Makanya kalau misalnya udah nyampe ke bagian dalam itu berpengaruh juga terhadap kandung kemih ya. Jadi makanya banyak sekali yang istilahnya mereka nganggapnya tuh sebenarnya masalah biasa gitu. Makanya orang tuh cuma 25% dari wanita tuh yang pergi ke dokter, biarpun mereka mengalami masalah seperti itu. Nah makanya kita ngasih edukasi bahwa kalau misalnya kita mengalami penyakit ya tetap harus ke dokter opsin ya. Tapi kalau untuk masalah seperti kayak tadi, hanya masalah yang ringan-ringan seperti itu, kita bisa ada treatmentnya, dan jangan dianggap itu masalah sepele, karena kalau infeksi yang berkepanjangan pastinya nanti kan akan makin lama makin serius ya. Dan kalau misalnya ada kayak vaginal laxity atau vaginal atrofi itu nantinya pasti nyeri kan pada waktu berhubungan kan gitu. Akibatnya jadi kehidupan seksualnya juga jadi menurun gitu. Banyak yang malu, banyak yang menganggapnya tabu, dan tadi menganggap hal ini sebagai hal yang sepele biasa, aja sepele gitu. ya. Padahal kan sebenarnya juga ini nggak cuman di depannya aja, rentetannya tuh banyak sekali. Ya dari bagian luar sampai ke bagian dalamnya gitu loh. Jadi kita masih harus aware, karena ini sesuatu yang ya organ penting lah ya. Jadi istilahnya kalau kita punya bibir atas, kita juga punya bibir bawah gitu loh. Kualitas hidup tadi juga kualitas jadi sangat jadi terpengaruh terganggu ya kan. Jadi nggak nyaman saat aktivitas, juga nggak nyaman, apalagi untuk kualitas hidupnya juga jadi nggak nyaman gitu. Tadi dokter sempat sebutkan ini berarti kan semua hal ini akan dialami oleh setiap wanita, karena kan proses penuaan begitu ya dok ya. Apakah masalah-masalah ini hanya dialami oleh mereka yang sudah menopause, yang sudah lanjut usia, atau seluruh usia begitu bisa mengalami masalah juga dokter? Bisa ini ya. Jadi gini biasanya wanita tuh rentan terhadap masalah-masalah yang mengganggu ini setelah mereka melahirkan. Jadi karena ada trauma pasca melahirkan, ditambah lagi ketika kita udah mulai bertambah umur kan estrogen kita menurun ya. Nah menopause itu kan berhentinya estrogen karena adanya berhentinya aktivitas ovarium yang istilahnya permanen gitu. Akibatnya jadi kacau lah itu. Makanya
awal-awal kita pasca melahirkan itu masih nggak terlalu berat, masih mungkin bagian dinding luarnya aja gitu ya, masih nggak terlalu kering banget, nggak terlalu kendor banget. Tapi ketika kita udah mulai menopause, udahlah terjadi yang tadi kayak aku bilang dari luarnya, dia mulai istilahnya bibirnya Miss V juga jadi kendor, jadi kering, terus kemudian juga suplai darah ke Miss V itu makin menurun, akibatnya seringkali orang nyeri saat berhubungan ya kan. Bagian dalamnya juga jadi bermasalah, makanya jadi susah untuk menahan kencingnya ya kan. Makin berat lagi untuk masalah keputihannya, dan infeksi kronisnya juga makin banyak kita temuin saat sekarang karena kan kering ya, terus dindingnya juga makin menipis gitu. Jadi nggak cuma masalah menopause, tapi ketika kita udah mulai tua, apalagi dengan ditambahnya trauma pasca melahirkan, itu pasti lebih parah lagi. Baik, gitu. karena ibarat wajah katanya kalau kita sudah mengalami penuaan itu sudah terlambat ya dokter ya. Jadi dirawatnya harus lebih dini begitu ya. Jadi kita tidak bisa melawan istilahnya anti aging, tetapi kita tidak bisa menolak sama sekali kan. Jadi kan nggak cuma wajah, badan kita juga mesti suka nggak suka, mau nggak mau pasti ada ini. Cuman kan masalahnya kita tidak terlalu memperhatikan Miss V itu gitu. Nah sekarang saya mau ngasih edukasi bahwa harus aware. Dan gini sih Mel, mostly klinik estetika juga menyediakan itu. Jadi kadang-kadang kan orang kayak tadi aku bilang 25% itu yang 25% aja yang pergi ke dokter, ya 75%-nya kemana gitu kan. Nah dengan adanya klinik Dermapro SF ini, kita kan menyediakan suatu layanan di mana bisa pelayanan family dengan lebih eksklusif, lebih nyaman lah ya, karena kan ada dokter estetika biasanya lebih enak ngomongnya gitu kan. Dan biasanya kalau kita pergi ke klinik kebidanan gitu, emang lu hamil apa-apa kayak gitu kan. Jadi kalau dengan ini dan alat-alat kita juga udah ini misalnya buatan Amerika, bukan alat yang abal-abal gitu ya, dan dokternya juga udah certified training gitu. Dan andai kata kita mau pakai kayak filler, kayak skin booster pun itu udah buatan luar juga ya, Italian Swiss biasanya. Jadi lebih nyaman lah untuk ibu-ibu itu untuk mulai memperhatikan masalah Miss V-nya gitu. Jadi anggap aja kalau misalnya datang ke klinik kecantikan merawat wajah, ya saat ini merawat. Betul, itu dia. Bukan hanya wajah yang terlihat dari luar, tapi bahkan ini kan area kewanitaan, area yang paling penting justru di tubuh wanita, harus kita rawat baik-baik. Nanti kita cari tahu ya dokter ya, perawatannya seperti apa sih, alatnya seperti apa, atau mungkin Anda ingin cari tahu dulu nih mengenai klinik Dermapro, Anda sudah bisa lihat langsung ya di layar kaca Anda, ini ada kontak yang bisa dihubungi, bisa lihat-lihat dulu. Nanti saya ngobrol lagi nih dengan dokter Tata, jadi jangan kemana-mana. Coffee Break segera kembali. Anda kembali lagi di Coffee Break pemirsa, masih dengan Dr. Tata di sini dari Klinik Dermapro Jakarta. Kita sedang membahas mengenai femininity treatment atau treatment perawatan untuk area kewanitaan yang kadang-kadang sering dilupakan ya dok ya, padahal kan menjadi paling penting kemudian. Bentuk perawatannya itu seperti apa dokter? Jadi kalau kita sendiri ada dua jenisnya, kayak tadi aku bilang bahwa masalah itu kan terjadi dari luar dan dari dalam ya. Jadi kita ada namanya ada LPV, jadi laser pengencangan vagina, dan yang kedua adalah labial puff gitu ya. Jadi laser pengencangan vagina itu adalah kita menggunakan laser dari Amerika itu untuk istilahnya memberikan thermal heat pada bagian dalamnya Miss V kita. Jadi itu berakibat menjadi memproduksi kolagen dan elastin. Akibatnya dinding bagian dalam Miss V kita tuh menjadi semakin kencang kan ya, semakin tebal, semakin kencang. Dan itu kalau misalnya dia makin kencang, dia memperkuat uretra juga. Akibatnya memperbaiki masalah yang tadi tuh yang susah menahan pipis. Nah itu makanya. Nah kemudian dengan laser ini juga karena dia pasti meremajakan kan ya, jadi menjadi lebih tebal, dindingnya juga menjadi lebih tebal, itu mengurangi rasa nyeri ketika beraktivitas atau ketika berhubungan. Terus kemudian dia juga meningkatkan pH vagina, jadi lebih istilahnya nggak kering gitu ya. Jadi kan karena pH-nya jadi bagus, jadi lebih pelumas vaginanya juga jadi lebih ini ya, ada keluar gitu. Dan kemudian infeksi kronisnya juga jadi berkurang gitu. Kayak tadi aku bilang ada kemerahan, keputihan, terus kemudian jadi nggak kelar-kelar gitu. Jadi udah diobatin timbul lagi karena memang masalahnya adanya di dinding yang menipis itu. Nah kadang-kadang orang hubunginnya dengan hormonal semata, padahal dari fisiknya sendiri itu bisa diperbaiki ya. Jadi hormonal itu kan pasti ada pengaruhnya terhadap fisik dong. Nggak cuma hormonal, terus related hormonalnya kemana gitu loh kan. Jadi wujud nyatanya tuh apa gitu kan. Nah
Itu yang bagian dalamnya. Terus kemudian juga pasti memperbaiki trauma pasca melahirkan, ya kan. Jadi kalau misalnya kita pasca melahirkan kan pasti lebih longgar lah ya dinding bagian dalamnya. Nah itu dikencingin lagi. Nah kemudian dari bagian luarnya sendiri kayak tadi aku bilang, seiring kita hormonal kita menurun, pasti dinding bagian luarnya itu pasti jadi lebih istilahnya bibir misfinya pasti jadi lebih kempes kayak gitu kan. Terus kemudian juga berubah warna kan pastinya. Nah itu kita punya apa namanya labial puff. Jadi gitu tuh seperti filler sebenarnya. Exactly just like bibir ya. Jadi dia mengembalikan ke bentuk semula. Karena apa? Makin kita usia bertambah itu pasti bibir bagian luar itu menjadi kecil, akibatnya bibir bagian dalamnya keluar. Ya, jadi itu dari segi estetikanya kan nggak bagus ya. Kita nggak ngomong soal masa, tapi kan itu untuk pasangan juga, untuk kehidupan kita punya kehidupan sensual ya, kualitas hidupnya juga dari situ. Jadi kadang-kadang sering orang mengabaikan seperti itu, tapi kan kita dengan adanya kita mengisi kembali, istilahnya ya puff itu kan mengisi kembali itu mengembalikan dia supaya bibir bagian luarnya jadi kembali seperti bentuk semula dan warnanya juga jadi lebih ini, jadi kayak ini lagi. Nah bibir bagian luar ini sebenarnya berpengaruh terhadap ketika menjadi semakin tipis, itu semakin nyeri. Makanya kan kayak dia tidak ada istilahnya tidak ada bantalan terhadap gesekan gitu loh. Iya, makanya jangan dianggapnya cuma ngapain gitu kan. Tapi again kita mengedukasi kepada para wanita adalah ini bukan masalahnya mau estetik. Enggak, aku menerima apa adanya. Tapi mesti harus diiniin bahwa ada masalah di balik itu, seperti infeksi yang tidak sembuh-sembuh, atau misalnya kayak tadi susah menahan kencing, atau misalnya apa namanya makin lama makin kering kan, itu jadi lecet terus kan, kayak tadi menjadikan kayak resiko kanker pun ada di situ gitu. Karena walaupun judulnya treatment kecantikan, tapi memang kecantikan dan fungsionalnya ini sangat berhubungan ya dokter ya. Jadi sebenarnya lebih penting daripada wajah sebenarnya. Kalau wajah kendor ya nggak masalah sebenarnya toh, tapi kalau misalnya ini dia ternyata tidak, fungsinya nggak cuma buat itu doang, karena ya itu kualitas hidup kita semuanya ada di situ. Nah, kita kan sering dengar dan taunya mungkin perawatan area kewanitaan banyak yang tradisional begitu ya dok ya. Kalau sekarang ini sudah lebih klinis begitu dan lebih higienis ya dokter. Boleh cerita mengenai alatnya sedikit mungkin dokter? Oke. Jadi kayak tadi kebanyakan juga pasien aku kan, ibu selama ini perawatan kalau misalnya mau ada masalah dengan misfi kemana? Ya itu dok, saya juga nggak nemuin di mana kliniknya. Kecuali ke dokter objin. Tapi kan kita malas banget kan orang ke dokter objin barengan sama orang yang kontrol hamil apa sebagainya. Makanya kita berpikir kenapa kita nggak menghadirkan suatu klinik yang benar-benar dokternya juga bersertifikasi, alat-alatnya juga jelas, Mel. Jadi kalau misalnya kamu googling alat kita tuh dari Amerika, jadi lasernya juga khusus benar-benar untuk misfi. Jadi namanya aja Femilift gitu ya. Dan even kalau filler-filler kita gini kan kita juga di training khusus untuk misfi itu ya. Jadi semua alat itu kita nggak cuma pakai laser wajah deh sekalian deh dipakai buat ini. Enggak, mereka tuh memang dari Amerika atau Eropa pun sendiri mereka meng-create khusus. Jadi makanya kenapa Dermapro hadirin alat ini, dan kita tuh nggak sampai divisinya lain ya. Aku klinik Dermapro tuh untuk wajah sendiri, untuk feminin sendiri. Tersendiri. Jadi alatnya pun nggak bisa disamain. Untuk ibu-ibu yang memang benar-benar mau ini, kita mau ada satu tempat yang nyaman, feel like homey, dan mereka juga bukan di ini sama, sorry ya, kayak orang-orang bukan dukun atau apa. Ini benar-benar dokter yang bisa Anda kaji dari segi medisnya. Kayak tadi aku jelasin bahwa ini dari dijelasin secara kedokteran pun memang berhubungan, dan ini kan lebih dicerna akal sehat ya, kenapa begini-begini kita menjelaskan, oh ini loh Bu, kalau Ibu kasusnya begini, treatmentnya seperti ini, dan itu memang penelitiannya dari luar negeri pun jelas, rekam-rekam mediknya juga ada kenapa harus pakai alat ini gitu. Tapi again ya Mel, kalau ada masalah yang serius ya jangan ke kita, tetap harus pergi ke dokter kandungan. Karena 25% yang melaporkan itu cuma 25%, maka please kalau ada apa-apa ibu-ibu lebih peduli. Harganya berapa nih dokter? Jangan nggak terjangkau lagi. Nggak, sebenarnya gini, kalau misalnya untuk alat-alat itu kan dia kita ada paketannya. Jadi biasanya untuk alat yang tadi aku bilang laser pengencangan vagina itu memang biasanya dilakukan 3 kali, itu sekitar 20 jutaan ya untuk 3 kali treatment biasanya dalam waktu 3 bulan. Nah kalau tadi untuk mengembalikan bentuk misfi kita menjadi semula, ini untuk jadi ada filler sama skin boosternya itu 15 juta, tapi dia bisa bertahan setahun. Nah, cukup panjang ya waktunya. Di rumah mau pakai untuk pemeliharaan, kita ada ini ya Mel, serumnya, sama ada sabunnya juga. Jadi dari kedua ini membantu supaya mengatasi keputihan. Terus kemudian juga jadi nggak terlalu kering misfi kita, ya kan. Jadi terus baunya juga apa namanya nggak gimana-gimana ya, karena kan
yang nikmati juga pasti pasangan dong, karena jangan cuma muka aja ibu-ibu yang dirawat. Betul. Sudah ada kabar bahagia nih ya dari Klinik Derma Jakarta. Bagi ada yang suka bingung harus merawat kemana nih, padahal sudah tahu mungkin penting, bisa datang ke Klinik Derma Jakarta, bisa dilihat juga kontaknya di mana, harus bikin janji ya ketemu dokter Tata, nanti bisa membuat janji lalu bisa menyejahterakan lagi mungkin hubungan rumah tangga Anda. Semoga jadi informasi yang bermanfaat untuk Anda ya. Kita harus pamit undur diri nih dokter ya. Semoga tadi bisa menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda. Kami berdua pamit dulu ya. Sampai jumpa.